Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di Zoom, pembelajaran Zoom SMP Islam Terpadu Bina Insani Kediri. Kita sudah break selama 1 minggu untuk pembelajaran Zoom-nya karena Ustadz-Ustadzah mengikuti workshop dari Dinas Pendidikan. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang sangat istimewa ini ya, di pagi yang cerah ya, semangat yang baru di hari Senin. Semoga kalian bisa lebih semangat lagi ke depannya. Baik, silahkan untuk Mas Galuh dipimpin doa untuk teman-temannya. Silahkan. Mulai, Pak. Mulai. Mari anak-anak kita. Mari anak-anak. Mari teman-teman. Mari anak-anak. Mari teman-teman kita sebelum memulai pelajaran hari ini melakukan doa dulu. Tata tertib berdoa, tangan dilipat, kepala ditundukkan. Siap mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Mas Galuh sudah dipimpin doa. Semoga Mas Galuh dan teman-teman yang lain bisa menjadi pemimpin-pemimpin masa depan kelak yang amanah pastinya ya. Baik, saya menunggu di sini Ustadz Yudi bergabung bersama kita karena beliau mengisi pertama. Jenengan. Tenang Pak, nanti ada lebihan waktu. Baik, sekadar mengingatkan, tugas apapun di kelas 8 sudah mulai ada laporan ke saya. Tugasnya mulai amburadul. Ya, tolong, sekali lagi tolong. Saya tidak akan mentolerir ketika ada anak-anak yang tidak disiplin mengumpulkan tugas. Karena kedisiplinan itu nomor 1. Ya, jadi ketika kalian tidak mengumpulkan tugas, ketika semesteran atau ketika nanti ada rapotan, nilai kalian akan benar-benar saya kasih 0. Gitu ya. Kalau tidak ada yang mengumpulkan, terus saya harus menilai kalian itu pakai apa? Masa dalam caranya kebatinan? Oh, nggak bisa. Ya, nilai kebatinan itu tidak ada, gitu ya. Jadi kalian yang belum mengumpulkan tugas apapun itu dari seluruh mapel, entah itu Al-Quran, entah itu BPI, entah itu mapel yang lain, mapel saya, silakan dikumpulkan. Karena sudah ada kelonggaran waktu untuk kalian. Jadi tidak ada kata sudah terlambat atau belum gitu, tidak ada. Kalian lebih baik terlambat daripada tidak. Seperti itu ya. Oke, tetap semangat. Saya akan membantu kalian kok, tenang saja. Baik, Ustadz Yudi sudah bergabung bersama kita. Insya Allah 30 menit mulai dari 9.06, jadi nanti selesainya lebih dari 6 menit begitu.
Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Ustadz Yudi memulai pembelajaran hari ini. Monggo Ustadz. Yeah. Terima kasih atas kesempatannya. Suara saya bisa masuk ya? Siapa? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah saya tidak berlama-lama. Mudah-mudahan nanti cukup pas di 9.30 sesuai dengan jadwal saja. Ya, karena memang materinya simpel, sekaligus mungkin sebelumnya saya mohon izin untuk menyampaikan sedikit berkaitan dengan info-info khususnya AKM. Ya. Jadi mas-mas mbak-mbak kelas 8, info terbaru, perkembangan terbaru berkaitan dengan AKM ini, untuk AKM ternyata sudah akan dimulai untuk kelas 8. Dan insya Allah jadwalnya itu tanggal 1 Desember, tapi sifatnya adalah sampling. Sampling itu hanya perwakilan saja, tidak semua siswa. Dan masing-masing sekolah kemarin diinformasikan itu mendapatkan jatah 5 siswa dan 1 proktor. Nah, berarti nanti 5 di antara Anda kelas 8 ya, sekali lagi kelas 8 dan proktor. Kebetulan insya Allah yang diamani proktor saya, jadi nanti kita akan bersama-sama belajar berkaitan dengan AKM. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, sebelumnya kemarin mungkin sudah diinformasikan oleh Ustadz Billy berkaitan dengan AKM. AKM itu apa toh? Ya, AKM itu pengganti ujian nasional yang sifatnya adalah survei berkaitan dengan literasi, numerasi, lingkungan belajar, survei karakter begitu. Nah, nanti gambarannya Anda bisa lihat di internet sudah banyak ya. Contoh-contoh soal AKM itu seperti apa. Dan AKM ini karena diminta sampling 5 orang, maka modelnya sampai dengan saat ini informasi yang didapatkan, modelnya adalah diacak oleh pemerintah yang menentukan lewat Dapodik. Jadi tidak bisa pesen yang ikut rahasia, rifa itu tidak bisa. Nanti akan ada info-info menyusul dari pemerintah lewat Dapodik, lewat web akan diinfokan. Misalnya ditunjuk untuk ikut siapa. Nah, itu yang akan mengikuti. Soalnya ada sekitar berapa ya kemarin ada 4 stage, 4 tahapan, ada 12 soal untuk SMP dengan durasi waktu total 90 menit dan waktu pelaksanaannya 2 hari. Nah, 2 hari itu nanti hari pertama misalnya literasi dan survei karakter. Hari keduanya numerasi dan survei lingkungan belajar. Apa toh itu? Nah, biar enggak penasaran nanti silakan ya mulai browsing, lihat-lihat. Ya. Enggak usah takut, enggak usah galau karena ini sifatnya bukan hafalan pelajaran-pelajaran tidak, tapi lebih kepada penalaran, penerapan apa yang sudah Anda pelajari selama ini. Jadi kalau Anda sudah belajar matematika selama ini, ketika diterapkan, nah Anda bisa nggak menerapkannya? Dan penerapannya penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yang bolak-balik muncul itu berkaitan dengan diskon, ada diskon, kemudian Anda suruh menerjemahkan diskon ini maksudnya apa. Kan sering belanja ke mall kan ini? Enggak. Yang sering belanja ke mall kan biasanya lihat diskonnya. Diskon gede-gedean langsung berangkat. Nah, padahal di situ maksudnya apa bisa jadi belum tahu. Ketika sudah kadung borong, ya, amblas semua uangnya. Nah, itu nanti gambaran-gambarnya seperti itu. Berkaitan dengan penerapan. Kemudian kalau survei karakter ya berkaitan dengan
ya mirip-mirip pembelajaran PKN. Kalau ada temanmu jatuh, apa yang Anda lakukan? Begitu. Kalau ada menemukan dompet di jalan, apa yang Anda lakukan? Ya begitu saja, yang sederhana. Kemudian kalau literasi, ya ada bacaan, Anda diminta untuk membaca, menjelaskan isi bacaannya itu apa, begitu. Nah, yang belum paham saya survei karakter. Apakah ya survei lingkungan belajar? Nah, survei lingkungan belajar ini modelnya seperti apa? Kemarin ketika mengikuti simulasi belum ada gambaran karena memang tidak ada kegiatan untuk berkaitan dengan survei lingkungan belajar ini. Tapi apakah mungkin nanti modelnya kayak tes psikologinya Mbak Mas kelas 9 kemarin? Bisa jadi mungkin ada kaitannya. Disuruh menalar, disuruh membuat analisa dan sebagainya. Yes, intinya simple seperti itu saja. Ya, disiapkan browsing sendiri secara mandiri agar nanti maksimal. Dan ini tidak ada nilai misalnya 90, 80 kayak UNBK itu tidak ada. Insyaallah. Ya. Baik, sementara pengantarnya seperti itu nanti bisa dipersiapkan lagi. Insya Allah masih cukup bulan Desember awal. Salah 5 orang di antara Anda nanti akan menjadi yang disurvei atau yang mengikuti sampling AKM ini. Baik, yang berikutnya hari ini pembelajarannya apa? Fisika ya? Ya. Ya, baik. Untuk fisika saya ingin membahas yang pertama berkaitan dengan materi suplemen kemarin karena memang sebenarnya materinya sudah selesai untuk semester ini, tinggal menambahkan dikit-dikit saja. Dan perlu diingatkan 3 pekan lagi insya Allah sudah PAS Desember sekitar tanggal 7 PAS. Mbak Rifah terkaget-kaget loh. Nggak pernah masuk kok tiba-tiba PAS. Iya, makanya ini disiapkan baik-baik. Ojo mabar. Ini mau PAS, ingat nilai semester digunakan untuk syarat administrasi masuk ke sekolah lanjutan. Maka dari itu dimaksimalkan benar-benar sehingga nilainya juga bisa baik, begitu ya. Nah, untuk materi mana ini? Sebentar. IPA. Sudah bisa dilihat? Ya, baik. Ini materi ini perlu saya sampaikan karena untuk memberikan informasi sekaligus mencegah Anda agar tidak mengikuti, ya, karena ini juga sangat banyak dilakukan oleh mungkin anak-anak sesuai Anda di lingkungan sekitar. Ya, materinya adalah inhalansi. Apa sih inhalansi ini? Ini penjelasan berkaitan dengan zat adiktif. Ya. Inhalansi ini adalah larutan yang mudah menguap dan ketika uapnya itu terhirup dalam pernafasan itu bisa menyebabkan ketergantungan, bisa ngefly, bisa apa itu namanya? Ya geleng-geleng dewe, ya bisa gedek-gedek dewe, tertawa-tertawa sendiri begitu mungkin ya. Bisa mengalami proses halusinasi. Ya, inhalansi ini seringkali disalahgunakan, padahal dia memiliki efek seperti narkoba dan dampaknya juga sangat buruk bagi kesehatan, sama seperti halnya dengan narkoba. Nah, yang di sini ini sudah pernah tahu ya, ini apa? Halo? Ayo diramaikan. Tahu ini apa? Pernah menjumpai atau pernah melihat? Ngelem. Ngelem. Ya. Siapa yang melakukan ini biasanya? Siapa?
Pernah lihat Pak saya Pak. Pernah lihat. Bukan Pernah lihat mencoba tapi? saja, Pak. Pernah Nggak mencoba? pernah. Enggak. Enggak pernah, alhamdulillah. Dinar us, Hah? dinar. Biasanya orang-orang kayak gitu biasanya disembunyiin Pak di apa tuh di tangannya dilapisi apa gitu, ditutupi apa. Ya, ini narkoba murah meriahnya biasanya anak-anak, mohon maaf ya, anak-anak jalanan, anak-anak yang anak pang mungkin ya. Biasanya melakukan seperti ini. Nah, makanya ini harus hati-hati dalam proses pergaulan. Jadi inhalansi yang salah digunakan, yang pertama yang paling banyak ini biasanya lem kuning, lem apa ini? Aibon, lem Raja Wali, lem Fok, lem apa lagi? Kastol. Nah, Asal Alteco. Alteco. Kalau yang biasanya digunakan yang ini. Kalau Alteco, walam ya, yang kuning-kuning itu. Nah ini dihirup uapnya, kemudian dia akan, yang menghirup ini akan merasakan efek halusinasi dan seterusnya. Makanya ini harus hati-hati ya. Kemudian yang berikutnya, mungkin Anda tidak sengaja atau pernah ini ada bensin premium. Ketika ngisi bensin, ngisi premium, uapnya pernah dihirup. Pernah menghirup? Pernah Pak, pernah. Gimana rasanya? Enggak pernah. Gimana ya Pak? Enak us, Enak Pak. ketagihan. Nah, Enak. ini sudah bisa bilang enak. Nah, ini adalah bagian contoh inhalansi. Kalau Anda sering menghirup itu, Anda bisa mengalami ketagihan. Makanya itu jangan disalahgunakan. Ngisi bensin ini dihirup sama nanti dengan ngelem sampai. Dan itu dampaknya bisa merusak organ pernafasan kita, organ-organ tubuh kita yang lain juga akan terpengaruh. Ya, jadi bensin atau premium yang mungkin tidak sengaja, ini apa ini? Pernah menghirup uapnya atau aromanya spidol board maker itu? Sering. Pernah. Oh, sering. Siapa sih sering? Pernah. Sering ini siapa ini? Rasanya bagaimana rasanya? Enak. Enak. Nah, Mbak Dia ternyata sering. Nah, ini hati-hati juga. Ya, itu adalah bagian inhalansi juga. Itu yang bisa menyebabkan ketergantungan. Ya, tadi lama-lama merasa enak dan sebagainya. Karena akan berpengaruh ke sel-sel saraf otak kita. Makanya ini hati-hati. Berikutnya nih thinner, kalau ngecat, habis ngecat kan dikasih pengencer catnya biar encer, biar mudah diaplikasikan ke bahan, biar bisa merata pakai thinner. Ada yang tahu thinner? Tahu. Semacam bensin us. Pernah menghirup? Pernah. Nah, Pernah. bagaimana? Enak juga. Enggak enak. Nah, bensin. Pegang nggak pernah Pak, nggak tahu pegang Pak. Enak bensin katanya. Kata Rijal enak Kayak bensin bensin. gitu us, kayak Oh, bensin. kayak bensin. Ya. Nah, yang berikutnya sebenarnya ini yang terakhir ini ada kaitannya dengan spidol ini. Ya, karena biasanya cairan yang digunakan untuk melarutkan tinta spidol menggunakan ini, aseton. Aseton itu ada di spidol, ada di kutek, pewarna kuku, cat kuku. Nah, pernah? Baik itu untuk pelarutnya, masih untuk membersihkannya maupun sebagai pengencernya. Enak. Tahu ini pernah? Enggak. Mbak-mbaknya pernah? Halo? Pernah mencoba? Nggak pernah tahu ya Ustaz. Oh, nggak pernah tahu ya.
Kalau yang untuk membersihkan papan tulis, pernah tahu? Minyak kayu Cairan putih. pembersih whiteboard. Kan kalau papan Seling, tulis Pak. biasanya setelah dipakai itu kan kotor, hitam begitu. Nah, biar lebih bersih lagi, kemudian dikasih cairan untuk membersihkannya. Nah, cairannya adalah ini aseton. Pakai seling. Apa? Pakai seling biasanya, Pak. Oh, pakai seling. Ya, kalau pakai seling itu mungkin tidak bisa bersih, artinya terangkat semuanya. Seling hanya apa ya, menggeser saja, tapi tidak mengangkat kotorannya. Tapi yang bisa mengangkat biasanya pakai aseton karena dia akan melarutkan tinta yang menempel itu. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Ada spiritus. Galo, cutternya disimpan dulu ya Mas Galo. Rahasia takut itu loh, sampai bawa cutter itu untuk apa? Baik, yang berikutnya ada spiritus. Tahu spiritus? Minyak Tahu. korek. Tahu. Ganja Apa korek. itu Mbak Dia? Mbak Dia. Spiritus itu apa Mbak Dia? Bisa dibuat mainan mercon, Ustaz. Buat diledakin gitu. Bisa buat mainan mercon, diledakin. Yang Nah, ini merek Ustadz pakai Billy mungkin nanti yang tahu Pakai ini. pralon us. Pernah Pak itu Pak apa tuh di Pakai kaleng, kaleng Pralon. sop. pakai koran Pak, pakai koran. Pakai Ya, ya. koran biasanya Pak digulung-gulung sampai besar Pak. Ah, Nyalain korannya menyebar kemana-mana Pak. nah itu bukan spiritus. Apa itu Pak? Ya, itu ya bubuk mesium mercon itu apa namanya itu. Nanti tanya Ustadz Billy yang biasanya senangannya main mercon mungkin. Ini Mbak Dea ini ya keren Mercon ya Mbak. ganteng. Mbak Dea ternyata senangannya main mercon juga. Wah. Ustaz, Ya. Ustaz. Ya. Halo, siapa tadi? Iya, Pak, yang manggil, Pak. Oh, Mbak Dea. Nah, jadi kalau spiritus itu biasanya digunakan untuk lampu petromak, lampu strongking. Nah, tahu? Nggak ngerti bisa. Kalau nggak tahu, pernah ke hajatan? Enggak. Nggak pernah ke hajatan? Pernah pernikahan itu. Nah, di sana ada pernah. meja makan prasmanan. Enggak. Nah, yang ada wadahnya bulat-bulat itu, terus di bawahnya ada kayak kompornya kecil. Iya. Nah, cairan untuk memanaskan masakan yang ada kompor kecilnya itu menggunakan spiritus. Nah, itu juga hampir sama dampaknya. Ya. Ada bisa menyebabkan ketergantungan juga kalau dihirup. Kemudian ada lagi apa ya? Nah, ini yang suka mainan stipu. Oh, si cair itu. Nah, stipu cair. Stipu Dibakar. itu juga sama. Makanya nanti mohon bantuannya diingatkan ya. Kalau teman-temannya kok berperilaku aneh, mojok, menghirup apa begitu. Nah, ini perlu diwaspadai ini ya. Nah, kalau zaman SD dulu mungkin juga ada lagi yang seperti apa ya? Bolpen yang aromanya wangi. Enggak ada. Nah, ada bolpen yang aromanya wangi. Jadi tintanya itu wangi. Nah, Mbak Dia ini mau berkomentar. Ya Mbak Dia, pernah menjumpai? Ada Ustaz dulu, waktu masih SD kalau nggak salah. Suka dihirup-hirup aromanya? Enggak, Oh enggak. nyoba doang, pengen tahu baunya. Oh begitu. Nah, itu ternyata banyak bahan-bahan di sekeliling kita yang kalau disalahgunakan itu bisa membahayakan bagi diri kita. Selain itu berpengaruh di kondisi psikologis kita, menyebabkan ketergantungan,
itu juga lama-lama akan bisa merusak di organ pernafasan kita. Yang paling ringan itu akan merusak sensor pernafasan kita, sensor bau yang ada di hidung kita. Sehingga kita ada bau harum ya tidak bisa mendeteksi, ada bau duren yang katanya Ustadz Billy enak ya tidak bisa mendeteksi, ada bau nasi goreng ya gak bisa mendeteksi, ada bau sate yang tidak bisa mendeteksi. Sehingga ya sudah, karena indera pembaunya itu sudah rusak karena salah satunya sering terkena seperti ini, nah, itu menjadi ya tidak peka lagi. Nah, dampak berikutnya mungkin ada sing bueler, bendino umbelan ramari-mari. Pakai tangan. Nah, Iya kan? bisa jadi salah satunya karena kerusakan seperti itu. Ya. Mungkin itu dulu, masih 2 menit. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Hah? Bedanya spiritus sama alkohol apa bedanya, Us? Oh, bedanya Kan- spiritus sama alkohol apa? Ya. Kalau Kalau kena api kan bisa juga ya, pasti hampir ya, semuanya harus ini, gitu loh, Us. ya hampir semuanya, salah satu cirinya inhalansi ini, salah satunya adalah hampir semuanya ini kalau kena api dia akan menyala. Ya, jadi dia memang mudah terbakar karena titik didihnya rendah, mudah terbakar. Nah tadi pertanyaannya antara spiritus dengan alkohol. Ya kalau alkohol itu biasanya berwarnanya bening, ya bening, kemudian dimanfaatkannya untuk macam-macam. Ya bisa sebagai pelarut obat, bisa pembersih luka. Artinya ini kadang juga bisa diminum.